Salam, selamat pagi, selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu dimanapun berada pada hari ini. Apa kabar Bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan? Baik, terima kasih, sungguh baik pada hari ini. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau pada hari ini dapat berserta dengan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kami hendak membacakan dan memberitahukan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami juga dapat menyampaikannya dengan baik. Ya Tuhan Bapa, berikanlah roh kudus-Mu Tuhan kepada kami, agar kami dapat merangkannya di dalam pikiran kami dan juga dengan perkataan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas yang kita baca hari ini diambil dari Yesaya 35 ayat 1 hingga 4. Yesaya 35 ayat 1 hingga 4, demikian bunyinya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, yang bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang mendengarkan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak-bapak sebagai para profesional dimanapun berada pada hari ini, mungkin bapak-bapak di dalam kegiatan sehari-hari, dalam sebuah pimpinan, bapak-bapak dan ibu mungkin pernah merasa tidak kuat menghadapi tantangan kerja dan ketat sekarang. Lalu bagaimana bapak-bapak dan ibu bisa menanganinya? Karena sekarang bapak-bapak dan ibu sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan dituntut untuk bisa menghadapi kenyataan dan berpacu terhadap waktu. Juga apakah bapak-bapak dan ibu para profesional dan juga pimpinan perusahaan juga sering mengalami keraguan dalam membuat keputusan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita selalu mengingat seperti di Filipi 4 ayat 13 mengatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan hal ini Bapak-bapak dan Ibu sering dipakai sama petinju yang namanya Evander Holyfield. Ya selalu menyebut di dalam dirinya, I can do all things through Christ who strengthens me. Hal inilah yang selalu memperkuat dia sehingga dia selalu percaya diri melakukan hal-hal yang tidak mampu dia lakukan. Tapi dengan bantuan Tuhan, dia percaya bahwa dia pasti akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa tahu bahwa di Yesaya 35 ini, yaitu kita bisa lihat bahwa ini adalah bagian kedua kitab Yesaya, di mana umumnya disebut sebagai Yesaya Deutero atau Yesaya Deutero Isaiah. Nah, kitab ini diyakini ditulis oleh seorang nabi bernama Yesaya yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi di kerajaan Yehuda.
Dan ini adalah termasuk pasal 35 ini dianggap sebagai nubuat yang menekankan harapan akan kemuliaan dan pemulihan Israel setelah masa pembuangan. Nah, di dalam konteks historisnya, Israel mengalami pembuangan ke Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Dan bagian-bagian tertentu dalam kitab Yesaya meramalkan adanya masa kesulitan. Nah, di bagian ini, di bagian Yesaya 35 ini, yaitu menyoroti janji pemulihan dan penyelamatan yang akan datang. Nah, di Yesaya 35 ini juga kita akan lihat bagaimana pada masa depan yang lebih cerah atas pemulihan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Dan kita bisa lihat hal yang penting dari Yesaya 35 ayat 1-4 ini, yaitu di ayat pertama kita tahu bahwa itu adalah mengenai padang gurun yang berduka, yang bersuka cita. Yaitu artinya menggambarkan gambaran yang kontras antara padang gurun dan tanah tandus yang akan berubah menjadi tempat kegembiraan dan keindahan. Ini tentu mencerminkan adanya perubahan dramatis yang akan terjadi di bawah pimpinan Allah. Dan ini juga menggambarkan adanya perubahan dalam kondisi lingkungan. Kita tahu bahwa padang pasir dan tanah tandus adalah simbol kemarau dan kesulitan. Sedangkan bunga bakung yang bermekaran adalah gambaran kesuburan dan harapan. Dan kita juga bisa lihat di ayat ini, yaitu menekankan adanya pemulihan fisik dan rohania. Seperti mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang kendur, yaitu merupakan panggilan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehadiran Allah yang membawa penyembuhan dan kekuatan. Dan ini tadi disebutkan adanya Lebanon, Karmel, dan Saron. Itu adalah gambaran kemakmuran dan keindahan yang melimpah, yang mencerminkan janji pemulihan dan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Tentu di sini kita tahu bahwa di pasal ini menyampaikan kegembiraan dan sukacita yang akan melanda tanah yang sebelumnya tandus. Ini bukan hanya transformasi fisik, tapi juga perubahan dalam kondisi spiritual maupun sosial. Juga kita tahu di ayat ini adanya bagian ketiga, yaitu memberikan pesan mengenai penghiburan dan harapan kepada orang-orang yang bimbang hatinya. Nah, di sini kita tahu bahwa mereka diingatkan untuk kuat hati dan tidak takut, karena Allah datang untuk menyelamatkan mereka. Nah, di ayat terakhir, yaitu menunjukkan adanya pemulihan rohaniah, yaitu mencakup pemulihan fisik seperti mata orang yang buta akan terbuka dan telinga orang tuli yang akan terbuka. Tentu penyertaan ini mencerminkan adanya aspek penyemangatan dalam konteks penyelamatan yang dijanjikan. Tuhan akan memberdayakan mereka yang lemah dan memberikan kekuatan kepada yang goyah. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebuah pimpinan perusahaan, bagaimana kita memahami ayat ini, yaitu di pesan ayat 35, yaitu dapat memberikan inspirasi bagi bapak-bapak profesional dan juga pimpinan untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam bisnis dan kepemimpinan Bapak Ibu. Hal ini mencerminkan adanya harapan akan pemulihan dan kebaikan dalam upaya Bapak dan Ibu. Di sini juga kita bisa lihat di ayat 3 di ayat 35 dapat juga diartikan sebagai panggilan untuk memberdayakan orang lain dan menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan.
Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan tentu dapat melibatkannya sebagai dorongan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, yaitu mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan kolektif. Juga di pasal 35 ini, Yesaya 35 ini adanya pemahaman akan penderitaan dan pemulihan dalam konteks Yesaya 35, yaitu dapat mendorong para bapak-bapak dan juga pimpinan sebuah perusahaan untuk menjadi agen perubahan dan bertanggung jawab dalam peduli terhadap keadaan sosial di sekitar bapak dan ibu. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu, setelah kita lihat tadi, poin-poin penting apa yang kita bisa pelajari di sini sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan yang dapat menerapkan Yesaya 35 ayat 1 sampai 4 ini, yaitu bagaimana Bapak dan Ibu agar dapat menjadi pemimpin yang sukses, yaitu pemimpin yang kuat dan pemberani. Yaitu ada dua hal, yaitu satu, penguatan. Yang kedua, ketidaktakutan. Baik Bapak dan Ibu dan para profesional dimanapun berada pada hari ini, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah penguatan. Kita bisa ngambil dari Yesaya 35 ayat 3. Di situ disebutkan, Yesaya 35 ayat 3 mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Hal ini membicarakan tentang adanya pemulihan kekuatan bagi yang lemah dan yang terpuruk. Dan ini bukan hanya pemulihan fisik, tetapi juga rohania dan emosional. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, sebagai tempat kudus, hal ini akan memperoleh nama jalan yang ditinggalkan, yang itu disebut dengan jalan kudus. Dan tidak ada yang bebas dari hal ini. Dan ini juga berbicara tentang bagaimana penyucian yang disebut dengan jalan yang ditinggalkan, yang awalnya menjadi diabaikan, kemudian ditinggalkan sekarang menjadi jalan kudus. Hal ini menggambarkan adanya transformasi dari sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang berberkat, yang diberkati dan disucikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, di ayat 3 ini juga, yaitu adanya ajakan untuk memperkuat tangan yang lemah dan tegakkan lutut yang goyah, yaitu mengajarkan nilai penguatan dan keberanian. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan perlu mendukung dan memotivasi anggota tim Bapak dan Ibu yang mungkin sedang mengalami kesulitan atau kelemahan. Hal ini juga di ayat 3 ini adanya suatu ajakan untuk memberdayakan yang lemah. Bapak-bapak contohnya bisa kita lihat yaitu mendukung dan memotivasi stafnya, memberikan pelatihan dan juga dukungan saat dibutuhkan. Juga adanya perintah untuk menguatkan tangan yang lemah dan meneguhkan lutut yang goyah, menggambarkan adanya tanggung jawab untuk memperkuat dan memberdayakan Bapak dan Ibu. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan harus memahami kebutuhan karyawan dan tim Bapak dan Ibu. Contohnya, Bapak dan Ibu bisa memberikan dukungan, pelatihan, juga bimbingan untuk memperkuat potensi mereka. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Di sini kita Bapak dan Ibu, Bapak bisa menggunakan program pelatihan atau bimbingan, yaitu mengembangkan keterampilan dan ketahanan mental karyawan. Berikan mereka dukungan yang mereka perlukan. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan, hal-hal yang perlu kita lakukan yaitu adalah dukungan dan peraturan, dukungan dan penguatan. Ini kita artikan adanya bapak-bapak perlu membangun tim yang kuat, yaitu melibatkan pemberdayaan individu-individu, mendukung mereka dalam mengatasi kesulitan dan memperkuat kualitas kepemimpinan. Bapak dan Ibu juga perlu melakukan menguatkan tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Artinya di sini adalah pesan ini mengajarkan
pemimpin untuk memberdayakan dan mendukung anggota tim yang mungkin mengalami kesulitan. Pemimpin perusahaan perlu memahami dan mendukung kesejahteraan karyawan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, Bapak-Bapak perlu melakukan ajakan untuk saling mendukung dan juga memberdayakan sesama, menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kelemahan orang lain. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan, hal ini dapat kita lihat dengan contohnya tadi adalah memberikan dukungan kepada karyawan yang memerlukan bantuan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai pimpinan juga, apa yang harus Bapak lakukan? Tentu Bapak bisa melakukan dengan cara memotivasi dan juga memberdayakan tim yang menghadapi kesulitan. Sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan, perlu mendukung dan memotivasi anggota tim yang mungkin menghadapi kesulitan atau kelemahan, yaitu dengan cara tadi saya sebutkan mungkin bapak-bapak dan ibu bisa membangun tim yang saling mendukung. Sekarang bapak-bapak banyak menggunakannya dengan gathering bersama, sehingga di dalam ini membentuk satu tim yang saling mendukung, saling memahami. Dan ini adalah salah satu cara dibikin satu pimpinan, membuat satu gathering, satu tempat, sehingga mereka saling mengenal dan saling mendukung sesama satu sama yang lain. Dan juga bisa hal ini juga melakukan adanya penerapan nilai-nilai kebijakan perusahaan yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan. Contohnya di dalam menghadapi ekonomi dan juga ketidakpastian. Contohnya Bapak dan Ibu, di perusahaan Bapak dan Ibu mungkin ada karyawan yang mengalami kesulitan yang sangat mendalam. Bapak dan Ibu sebagai pimpinan harus memahami bagaimana memecahkan masalah kesulitan dari karyawan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga perlu melakukan pemberdayaan yang datang dari Allah. Ini tadi dikaitkan dengan ayat 3, yaitu kuatkanlah tangan yang lemah dan tegakkanlah lutut yang goyah. Artinya bahwa di dalam dunia profesional adanya terdapat tuntutan yang berat dan tantangan yang dapat membuat orang merasa lemah. Sebagai pimpinan perusahaan, perlu memiliki perhatian dan kepekaan terhadap kesejahteraan karyawan. Pemberdayaan dan dukungan kepada mereka yang merasa lemah dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Bapak dan Ibu juga perlu adanya melihat kebesaran Tuhan. Artinya di sini bahwa Bapak dan Ibu sebagai pimpinan maupun sebagai profesional yang ditunjuk oleh perusahaan perlu memandang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan bijaksana dalam menghadapi tantangan. Prinsip-prinsip ini perlu diterapkan di dalam melakukan etika dan juga moral yang berasal dari nilai-nilai spiritual, sehingga Bapak dan Ibu dapat dipandu di dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu di sini disebutkan di ayat Amsal 3 ayat 5 sampai 6 menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak-bapak juga kita bisa lihat di Kolose 3 ayat 23 hingga 24 mengatakan, apapun juga perbuatmu, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal ini tentu mengajak bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aspek bisnis Bapak dan Ibu dengan memotivasi dengan tulus. Bapak-bapak dan para personal dan juga para pimpinan perusahaan, yang kedua adalah ketidaktakutan. Hal ini kita bisa ambil dari Yesaya 35 ayat 4.
Ayat 4 mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kata-kata tadi ada yang menyebutkan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Artinya adalah memberikan dorongan dan penghiburan kepada mereka yang merasa takut dan cemas. Ada juga mengatakan, kuatkanlah hati, jangan takut. Hal ini tentu memanggil untuk memiliki keyakinan dan keberanian dalam menghadapi masa depan. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Artinya di sini adalah menyampaikan pesan bahwa Allah akan turun tangan untuk memberikan keadilan dan menyelamatkan umatnya. Ayat ini juga mengajak kita untuk selalu berpaling kepada Tuhan dan menguatkan hati dalam menghadapi tantangan. Kesembuhan di hari yang buruk, yaitu dapat diartikan dengan sebagai pertolongan dan perlindungan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Di ayat 4 ini memiliki pesan, yaitu untuk tidak takut dan kuatkanlah hati, memberikan dorongan moral dan spiritual. Ini mengingatkan kita akan perlunya ketabahan dan kepercayaan diri dalam menghadapi rintangan dan tekanan bisnis. Di ayat 4 ini juga menekankan kita bahwa ketakutan tidak memiliki tempat dalam perjalanan kehidupan. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan, hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya menghadapi tantangan dan risiko tanpa rasa takut yang berlebihan. Keberanian dan keyakinan dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian dapat membawa keberhasilan. Juga di sini di ayat 4 ini melakukan adanya ajakan untuk menguatkan hati dan menghilangkan ketakutan. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan, yaitu bapak-bapak dapat menjadi sumber inspirasi dan dukungan, memberikan keyakinan kepada tim dalam menghadapi tantangan bisnis. Bapak-bapak di sini juga diminta untuk mendorong keberanian dan keyakinan di tengah ketidakpastian. Bapak-bapak contohnya seperti bapak-bapak dapat menyampaikan pesan inspiratif kepada tim dan pimpinan. Contohnya juga melakukan gelar sesi pembinaan atau pelatihan kepemimpinan untuk membantu mereka menghadapi tantangan dengan keyakinan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu dapat mendorong para profesional juga pimpinan untuk menjalankan perusahaan dengan integritas tinggi, buat keputusan yang adil dan bertanggung jawab, dan dorong tim untuk melakukan hal yang sama. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bapak-bapak perlu melakukan adanya ketabahan dan kepercayaan diri, yaitu meningkatkan ketabahan dan kepercayaan diri melalui semangat positif, penghargaan terhadap prestasi, dan pembangunan mental. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melakukan adanya dalam hati, jangan takut, Allahmu datang menyelamatkan kamu. Di sini mengajarkan kita tentang ketenangan dan keyakinan di tengah-tengah ketidakpastian. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan dapat mengambil inspirasi untuk menjadi pemimpin yang teguh, memberikan ketenangan kepada tim, Bapak dan Ibu, dalam keadaan situasi yang sulit, yaitu menegaskan kepercayaan kepada keadilan dan kebijaksanaan Tuhan sebagai sumber ketenangan dan keberanian. Seperti dari dalam kehidupan Bapak dan Ibu, di dalam menghadapi tantangan maupun keputusan sulit, Bapak dan Ibu sebagai pimpinan harus memimpin dengan integritas dan keberanian, dengan keyakinan bahwa
tindakan yang benar akan menghasilkan yang baik. Bapak-bapak di sini juga kita bisa lihat dengan adanya bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan dapat melakukan mengkomunikasikan visi perusahaan secara jelas, seperti memberikan dukungan emosional dan komitmen untuk melewati tantangan bersama. Yaitu contohnya Bapak dan Ibu bisa menjadi sumber dukungan dan inspirasi bagi mereka yang cemas atau khawatir di tengah perubahan atau ketidakpastian ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu selalu menjalin komunikasi yang jelas dan dorongan positif yang dapat membantu meredakan kecemasan dan membangun keyakinan. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu adanya nantikan penyelamatan Tuhan. Di sini mengajarkan kita pesan ini yaitu untuk mengandalkan Tuhan sebagai sumber penyelamatan dan perlindungan. Bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan, hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya memiliki dasar nilai dan spiritual dalam pengambilan keputusan, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan moral dapat memberikan landasan yang kokoh untuk tindakan dan kebijakan perusahaan. Bapak dan Ibu juga perlu adanya pengaruh penyertaan Allah terhadap kebenaran dan keadilan. Di ayat 4 ini disebutkan poin pentingnya adalah pemimpin Bapak sebagai pimpinan perusahaan perlu memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam setiap tindakan Bapak dan Ibu. Sehingga dalam menghadapi tekanan ataupun ketidakpastian, yaitu Bapak dan Ibu memiliki keyakinan bahwa Allah mendukung perjuangan untuk kebenaran dapat memberikan keberanian dan ketenangan. Bapak dan Ibu juga perlu adanya Allah datang dengan pembalasan dan menyelamatkan. Di sini Bapak dan Ibu kita diajarkan ketika perusahaan menghadapi krisis atau tantangan besar, pemimpin perlu mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan situasi. Contohnya melakukan keputusan strategis yang bijaksana dan tindakan proaktif dapat menjadi langkah-langkah pembatasan positif, pembalasan positif untuk mengatasi masalah. Di ayat 4 ini juga, Bapak-bapak, kita perlu melakukan adanya perkuatkanlah tangan yang lemah, teguhkanlah lutut yang gemetar. Artinya bahwa sebagai pimpinan perusahaan maupun sebagai profesional perlu memiliki tanggung jawab untuk memotivasi dan memperkuat tim Bapak dan Ibu, terutama dalam situasi yang sulit. Yaitu contohnya Bapak dan Ibu dapat melakukan adanya empati, mendukung satu sama lain, dan membangun lingkungan kerja yang penuh kasih, sehingga dapat menjadi merupakan nilai-nilai penting dalam pemimpinan. Seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 14 mengatakan, dan kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara, tegurilah orang-orang yang tidak teratur, sokonglah yang lemah, sertailah yang lemah hatinya, dan tahanlah terhadap semua orang. Di Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, jika di antara kamu ada yang kurang bijaksana, hendaklah ia meminta daripada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak mempersalahkan, maka akan diberikan kepadanya. Juga hal ini, Bapak-bapak, yaitu mendorong di ayat ini kita tentu adanya Bapak-bapak sebagai profesional mendorong untuk mencari hikmah dan petunjuk dalam setiap tindakan Bapak dan Ibu. Dan juga bersedia untuk belajar dan berkembang. Juga di 2 Matius 1 ayat 7 mengatakan, karena Allah tidak memberikan kita roh ketakutan,
melainkan roh kekuatan dan kasih dan ketertiban. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan, kita pelajari dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 4 ini. Penerapannya kita bisa lihat di dalam penerapan kehidupan sehari-hari sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, yaitu eh, dalam konteks profesional, yaitu bisa mengajarkan kita untuk tetap optimis, mendukung satu sama lain, dan bertindak dengan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Dalam semua hal, prinsip-prinsip moral dan etika juga harus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan interaksi dengan orang lain. Dan juga di Yesaya 35 ayat 1 sampai 4 ini, kita diajarkan juga sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan dapat membantu kita untuk menghadapi tantangan dengan sukacita, visi yang jelas, etika yang baik, dan kepemimpinan yang memotivasi. Juga di Yesaya ini kita mendapatkan adanya dukungan dari ayat-ayat Alkitab yang sesuai dan dapat memperkaya dan memberdayakan bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan sesuai dengan peran bapak dan ibu. Lalu bagaimana dengan Advent keempat ini, yaitu kita diingatkan untuk selalu menantikan kedatangan Kristus yang membawa kehidupan yang baru dan penuh sukacita. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, puji syukur Tuhan, kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami. Ya Tuhan, kami telah mempelajari Tuhan, firman-Mu ini Tuhan, ajari kami supaya kami bersukacita, kuat, dan selalu mengandalkan Engkau di dalam keputusan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa sangat banyak hal yang tidak kami tahu ya Tuhan. Banyak ketidakpastian yang akan kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dengan bimbingan-Mu, kami dapat mengambil keputusan di dalam kehidupan kami, dalam keputusan strategis di dalam perusahaan kami Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.